Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ganas. Nah, kali ini saya sudah kedatangan para pakar dan bintang tamu dari yang kalian tunggu-tunggu nih. Nah, silakan bisa disebutkan dari mulai pojok kiri. Bisa kan ini? Ente. Saya Rido Ramadhan. Halo guys, salam Ganas. Oh iya. Tahu lah Ganas itu apa? Ganas bener. Podcastnya Ganas namanya nih. Ya, Ganas, gagal lunas. Tapi kita di sini mencari solusi bukannya, bro. Oke, sebelumnya saya kenalkan diri dulu nih. Sebelumnya saya namanya Uut. Biasa dipanggil di kampungnya namanya Uut. Jangan salah. Oke, cukup sekian dari saya kenalannya. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini karena sudah ada para pakar-pakar dari berbagai macam pekerjaan yang dia tekuni, kita mulai saja. Nah, di sini ada pertanyaan nih, dimulai dari D. Oke, bagaimana hukum pinjaman online atau pinjol di Indonesia ini Pak D? Ya. Waduh, berat ini kalau masalah hukum. Kalau masalah hukum sangat berat. Oke, gimana Pak? Itu dari segi hukumnya. Kalau dari segi hukum, mengenai gagal bayar, tentunya ada sanksinya. Kalau di KUHP 362 itu masuk juga kasus pencurian, termasuk juga kasus penipuan, ya. Tergantung nanti dari mana awalnya. Misalkan kalau awalnya dia ada kesepakatan tertulis dan legal, salah satu pihak ada yang memang nggak mau menepati janji, otomatis ada sanksi hukumnya gitu. Nah itu nanti bagaimana kalau misalnya jadi tidak ada yang membuat latar belakang kejadian, ada kesepakatan bersama ya bayar ya apa Kalau bisa diurus habis ya. Nah, ini ya. Jadi zaman sekarang ini kan banyak sekali tren, terutama untuk anak muda ya. Banyak anak-anak muda yang lari untuk mengisi defisit keuangannya, ya mencari berbagai macam sumber. Nah, salah satunya di aplikasi platform yang ada di berbagai di Play Store maupun di manapun. Nah, di sini saya menekankan bahwa bagaimana sih tanggapan dari para pakar ini dan anak muda ini kenapa kok suka banyak meminjam, mungkin dari segi Oke, kalau ini kita yang jawab ini. yang lebih Pertama biasanya nih iklan tuh. Kita buka YouTube ada iklan itu, mau nggak mau tergiur lah. Kita sekali tekan tombol, kita daftar sampai mulut dibuka, mata dikedipkan, kepala digelengkan, langsung bisa cair. Nah itu yang pertama, dimudahkan. Lalu yang kedua, daftar lagi aplikasi lain lagi, dimudahkan juga. Yang ketiga, dimudahkan juga. Setelah kebanyakan orang terjebak di situ. Setelah mau hutang, dibayar dengan hutang. Lama-lama makin bukit, makin banyak, ujung-ujungnya nggak kebayar. Itu yang mengakibatkan orang jadi gagal gabai ya. atau disebut dengan podcast kita gagal lunas. Dan ini buat anak muda ini kalau bahasa saya beda. gimana? Beda Prof. Oke, silakan. Latar belakang anak muda dia minjam sudah gagal bayar itu karena keenakan. Hasil dari survei, dari literasi, numerasi dan sebagainya, Wah, karena kecil bawah ya. awalnya pacaran mau bayarin duitnya kagak ada. Akhirnya pada saat dia sedang ternyata kesempatan dengan klik dia langsung masuk di transfer. Itu kalau baru dapat saya itu Prof. Akhirnya dia kata iseng, dia buat bayarin pacarnya kagak bisa, gak ada duit. Akhirnya Jadi gaya hidup jatuhnya. Jadinya ya guys, jangan gaya-gaya ya. Ya seperti itu. Nah, dari para bintang tamu kita. Nah, tadi kan sudah berarti untuk anak muda. Nah, untuk pengawasannya itu bagaimana? Bagaimana pengawasan supaya
yang ada di Pak, kalau masalah pengawasan, OJK tuh harusnya lebih secara rinci membuat sebuah undang-undang yang lebih rinci lagi. Itu yang pertama mungkin, pendapat saya ini Prof. Yang kedua, zaman dulu itu nggak ada istilah pinjol segala macam, pinjaman gampang. Kalau zaman dulu ingin meminjam, pasti menggadaikan sesuatu alat, gitu. Kalau sekarang enggak, hanya tinggal klik melalui handphone saja, itu sudah bisa, gitu. Jadi mungkin bisa dikembalikan lagi ke zaman dahulu agar supaya orang tidak terlalu mudah dalam mendapatkan uang. Kalau zaman sekarang kan cukup tidur diem manis sambil megang handphone sudah bisa. Kalau zaman dulu kan enggak. Wah, barang apa nih yang mau digadaikan? Wah, tanah orang mertua siapa nih yang mau digadaikan? Kan begitu, Prof. Itu zaman saya. Oke. Kalau jawaban saya kembali lagi kepada gaya hidup. Kalau nggak mau bayar, ya nggak usah pinjam. Kalau kalau mau aman, misalkan dia karena ngikutin gaya hidup, ya udah gaya ubah, jangan makan, happy, ngobeng, makan di warteg, makan bubur ayam. Nanti calon istrinya pacaran masih senang. Kasih makan walaupun cuma di warteg cukup gaya hidup seperti itu. Gaya itu harus ubah singkong. Ini solusi dari yang penting bisa menghibur pasangannya sehingga tidak perlu sampai nggak perlu minjam memaksakan diri. Nggak usah. Ada duit makan, nggak ada duit ya apa adanya. Singkong pun juga bisa dimakan. yang penting tetap sederhana. Ada kesederhanaan. Buat pantun mungkin daripada Waduh. Apa ini pantun? Mungkin jangan sampai kayak elit duit tapi sulit. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin dari para rekan yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk bagaimana sih memilih supaya fintech yang aman ini agar kita juga tidak terjerumus terlalu lama pinjol yang ada di platform. Kalau aman gitu. menurut saya lebih teliti lagi dalam media ya. Biasanya itu media itu memberikan informasi-informasi yang sangat banyak, tapi kita selidiki lagi informasi tersebut. Apakah dia sudah termasuk ke dalam OJK atau dia hanya melambangkan logo OJK-nya saja? Lebih baik kita masuk ke websitenya OJK, kita cek kembali nama aplikasi tersebut. Apakah dia terdaftar di OJK atau tidak? Jangan sampai kita tertipu dengan logo OJK, ternyata itu aplikasi bodong. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dari Pak Rido mungkin ada solusi untuk para anak muda agar tidak terjerumus lagi dalam. Ya, kalau pendapat saya kembali lagi bahwa anak muda ini harus mikirnya jangan pendek. Catat ya, mikir jangan pendek. Mikirnya dipanjangin 1 meter jadi 20 meter. Itu 1 hari jadi 10 hari, 2 hari jadi 10 tahun. Kenapa? Karena mungkin nikmatnya sesaat ketika dapat duit, tapi setelah itu dia kejebak selamanya. Nah, makanya solusinya udah jangan diinstal aja aplikasinya. Kalau mau ngutang udah ngutang balik. Kalau sama bosnya jadi kan di pabrik utang dia. Oke, Kita sistem yang lama ya. Nah, boleh mungkin yang online tapi harus dibatasi dengan seperti Pak Prof Adi bilang harus sesuai dengan OJK ya, legal atau tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi dari Pak Prof yang mau tambahkan sebelum kita akhiri. Oke, dari saya masuk ke anak muda, tolong catat nih ya. 1 ya, kalau nggak mau bayar jangan pinjam. Tuh. Kedua, mikir jangan pendek, mikirnya panjang. Kenapa? Karena efek itu bukan sekarang tapi nanti. Yang ketiga, ya ubah gaya hidupnya, jangan neko-neko dan gaya-gayaan. Ada uang 10.000, udah 10.000, jangan mikir kepada orang lain, jangan pacarnya, ke siapa. Mikirnya gue banyak duit, padahal duitnya dari utang, dari pinjol. Maka gaya hidup harus berubah. Ini 3 itu cukup bisa minimal mengantisipasi supaya tidak kejebak di pinjol atau di ganas.
Ya seperti itu. Seperti slogan Gagal. ganas ya. Ganas, jangan sampai gagal. Jangan sampai pergi berlayar, nyebur, pergi berlayar sampai nyebur. Oke, catat. Nggak kuat bayar, ente kabur. Wah, catat. Nah, ini ya dari para pakar kita yang sudah menemani kita podcast pada hari ini, semoga semua dalam keadaan sehat selalu, dan buat yang masih terjerat menjawab, stay terus di channel kita, like dan komen, share jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih kepada para pakar sudah hadir. Salam Oke, ganas. salam ganas. Solution. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.